Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ustadz Halim Ambia. Oke, Ustadz Halim, jadi kalau tadi saya lihat kan dari apa yang Ustadz jelaskan dengan tampilan seperti ini, Ustadz bertemu dengan anak-anak pang yang ibaratnya tampilan juga cukup berbeda seperti itu. Nah, pertanyaannya, seperti apa respon pada saat itu ketika Ustadz terjun ke mereka? Mereka respon sangat baik. Saya hadir di tengah-tengah anak pang dan jalanan itu sebagai sahabat. Waktu itu mereka lagi ngopi-ngopi, misalnya ngopi berlima. Anak pang itu kan ngopi segelas bisa beramai-ramai. Oh iya, iya. Kebersamaan ya? Oke. Iya, karena di jalan jarang mandi, kadang 3 hari nggak mandi, kadang 5 hari nggak mandi, ya, kadang nggak bisa dihitung. Sehingga baunya radius berapa meter itu udah bau. Mantap ya? Aroma yang memikat ya? Iya, memikat. Nah, tapi untuk sebuah pendekatan, saya beranikan meminta ke dia, boleh nggak saya ikut ngopi? Begitu saya diperbolehkan, langsung saya serobot gelasnya. Saya nggak peduli dia itu gosok gigi atau tidak. Saya bismillah, mantap saya ya? minum. Ya. Oke. Tapi sejurus setelah saya menaruh gelas itu, tiba-tiba dia minta, salah satu yang mukanya paling seram, itu, Pak, boleh nggak saya diajarin ngaji sama Bapak? Pendekatannya sebetulnya sama dengan konsep dakwah Rasulullah. Rasulullah itu memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para umat yang saat itu hidup di zamannya, itu bukan dengan panggilan murid atau dengan panggilan anakku, tapi Rasul itu memanggil dengan kata sohib atau sahabat. Itu artinya persahabatan, alat pendekatan dakwah. Gitu. Nah, kita bisa memasukkan suatu ide, bisa mengarah pada dalam kebaikan. Kalau kita hadir sebagai sahabat, lalu setelah mereka mengenal, dia minta diajarkan mengaji. Saya bilang, ayo kita ke rumah, gitu. Ayo kita rumah. Habis itu malam hari 8:30 mereka pada datang ke rumah saya. Ternyata bukan hanya 5, sekitar 10 sampai 15-an itu datang di malam hari. Akhirnya saya bilang nggak mungkin kita ada ngaji dengan pakaian yang seperti itu, dia bau, nggak mungkin sholat juga sholat dengan keadaan semacam itu. Nggak, akhirnya saya dan istri telepon mahasiswa UIN untuk mengirim sarung dan handuk, kemudian peralatan mandi. Malam itu juga jam 11 malam semua anak-anak yang 15 itu mandi di rumah saya. Setelah itu ketika diajarkan sholat, mereka termehek-mehek sholat dengan tangisan yang biasa. Jadi artinya mereka sebenarnya haus juga gitu ya untuk mengenal Tuhan seperti itu. Bukannya saja yang pang, tapi hatinya pink. Tampilan boleh pang, tapi hati tetap pink gitu ya. Oke, nah Ustadz. Nah lalu selanjutnya, ini sebetulnya kan anak-anak pang kan ini sebenarnya banyak gini ya. Ada pang yang memang skinhead gitu. Ada pang yang memang punya faham pang, tapi masih bekerja mungkin sebagai manajer atau masih di perusahaan. Tapi ada juga pang yang anti kemapanan gitu ya kan. Nah ini yang seperti apa nih yang dijangkau oleh Ustadz? Ini bukan pertanyaan, ini penjelasan justru ini. Ini kan, ya, seperti apa kira-kira? Jadi yang saya bina adalah street punk, anak punk yang berada di jalanan. Mereka anak punk yang di luar di jalanan maka bukan menjadi objek pembinaan saya. Sebab punk itu kan luas, punk sebagai ideologi, punk sebagai jalan hidup, sebagai fashion, punk sebagai genre musik gitu. Itu tidak ada salahnya. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka merusak norma di jalanan, pelanggaran terhadap perda, menggunakan narkoba dan psikotropika. Jadi bagi saya untuk menjadi punk itu bukan kejahatan, bukan kriminal. Ketika mereka menyukai musik, menyukai fashion yang mohak dan sebagainya. Jadi itu bukan kejahatan. Tasawuf itu. Nah ini apa awalnya yang diajarkan oleh Ustadz sendiri? Ini kan macam-macam ya cara belajarnya. Mungkin ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh Ustadz sendiri mungkin? Sebetulnya saya menggunakan konsep Inaba Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya yang merehabilitasi lebih dari 15.000 total di Indonesia. Saya pikir BNN juga tahu ini. Jadi saya menggunakan konsep itu, saya adaptasi dengan pendekatan tasawuf yang
aplikatif terhadap mereka. Saya ajarkan sholat dan zikir agar mereka ini mau memahami bagaimana nikmatnya berasyik masuk, menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan sholat dan zikirnya. Cara pendekatan, pemahaman terhadap mereka tidak seperti halnya anak-anak yang normal. Ini anak yang istimewa. Maka kita harus mengenali potensi dasar mereka. Nah, ini yang membelalakan mata orang-orang pesantren. Ketika saya mengajak anak pang dan jalanan menghafalkan satu kitab yang isinya 40 syair dalam bahasa Arab, mereka hafalkan dengan mudah. Wow. Mereka lalak dan ini menjadi viral. Itu caranya gimana itu, Ustaz? Caranya dengan musik. Wow. Mereka ini kan biasa lirik lagu, biasa berdendang dengan kentrung, dengan ukulele, dengan gitarnya. Maka ketika saya ajak mereka menghafalkan lirik dalam bahasa Arab, padahal itu adalah pelajaran tauhid, sangat mudah. Belajar menjadi mengasyikkan. Ya, ini yang kadang di pesantren pun sebagian ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, kebetulan pesantren saya membolehkan musik. Jadi saya hanya menerapkan apa yang saya dapatkan dari pesantren. Nah, itu dia tuh Ustadz. Ini ceritanya menarik ini. Tapi sepertinya kita akan bahas di segmen 3 kali Ustadz ya. Nah pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di segmen terakhir People Inspiration masih bersama dengan Ustadz Halim Ambia.